Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Iya, karena kalau kita bilang ini kesurupan ya, ini kesurupan, banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan aku nggak bisa percaya. Kalau dia benar-benar tahu kabur ke Jakarta, kenapa nggak di-profiling sekalian di situ? Kenapa nggak ditanya ini yang mana? Itu pesan dari alam gaib ya? Ceritanya. Sorry ya bahasa aku sarkas. Kan nangis nih tadi nih. Kita kan semua tahu ya. Orang yang nangis kan pasti berlendir. Coba bandingkan sendiri. Orang nangis, intonasi suaranya bisa kayak gitu. Aku bisa bilang ini fiktif. Aku bisa bilang ini fiktif. Aku deskripsikan fiktif itu seperti apa. Ngomong, ini ngeluarin itu loh. Enggak, Polda Jabar loh. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Belakangan ini kita lagi heboh banget. Ada Bang Sadrak, ada Ki Atmo ya. Siap. Bang Sadrak juga udah kedua kalinya mampir ya. Bang Sudah Sadrak ya. dua kalinya ini. Ini lagi heboh banget soal kasus Vina, Bang Sadrak. Iya. Ada filmnya juga, Vina sebelum 7 hari ya, Ki Atmo. Siap. Kenapa saya menghadirkan Bang Sadrak, Ki Atmo? Karena ini adalah dua profesi yang sebenarnya entahlah bahasanya bisa seiring sejalan atau justru bertolak belakang. Bisa. Bisa Ada seiring satu sejalan. pakar hukum, Kadang-kadang sejalan, kadang-kadang bertolak belakang. iya, satu pakar hukum, satu pakar supranatural. Nah, Iya. yang menarik karena rame, Ki, karena rame ada rekaman suara, Bang Sadrak. Iya. Rekaman suara, saya tidak bisa itu bilang benar atau tidak ya. Sebutlah menurut bahasa saya rekaman suara yang seolah-olah menceritakan Iya. apa yang dialami oleh almarhumah Vina. Ya. Apapun ceritanya kita berdoa semoga almarhumah diterima di sisi Betul, Tuhan ya, betul. Bang Sadrak, Ki Atmo. Ki, apa yang mau Ki Atmo sampaikan dari rekaman yang saya bilang tadi seolah-olah itu adalah, sorry kalau ada beberapa pihak yang tersinggung karena saya juga tidak tahu validitasnya. Rekaman yang seolah-olah menyatakan bahwa itu adalah suara almarhumah. Ada yang mau disampaikan, Ki? Ada, dan ini mungkin akan apa ya? Akan bikin beberapa pihak jadi aneh. Mungkin beberapa pihak juga nggak setuju, tapi nggak masalah. Kalau menurutku sendiri nih, ini penting karena mulai dari awal aku disclaimer dulu. Ini obrolan ya, ini obrolan, bukan proses hukum, bukan segala macam. Aku disclaimer dulu, ini kasus dari situ. Viralnya. Dari suara itu ya? Dari suara itu, dari rekaman suara itu viral. Aku mulai denger itu tahun 2017-2018 lah. Ya, karena kejadiannya 2016. 2016, betul. Kemudian dibikin film. Kemudian sekarang jadi isu nasional. Udah nggak, sebenarnya nggak mau. Tapi kalau boleh nih, aku mau kasih sedikit perbandingan sesuatu, dikit aja. Ini adalah. Ini ya. Ini suara Vina mau ketemu mama, Ma. yang diklaim Sana nangis aja, kasihan. kesurupan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kan. Kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran mama Oke di lah, sana nggak ada kalian siapa-siapa, bisa dengerin ini dimanapun. Ini yang katanya kesurupan, dan aku bakalan bandingin sama kesurupan. Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. Sauflügel rein. Für uns geht's kein Zurück. Sie! In alle Ewigkeit! You know, she's screaming. She's giving it Apa yang mau 110%. disampaikan, Ki? Yang mau saya sampaikan adalah saya sangat-sangat meragukan ini kesurupan. Si siapa? Suara yang tadi perempuan atau yang belakangan? Yang disebut Linda, ya karena kalau kita bilang ini kesurupan ya, ini kesurupan, banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan aku nggak bisa percaya. Oke, aku percaya kalau ada beberapa kasus yang dibantu sama hal seperti ini. Contoh kemarin ada di Subang. Iya. Yang di Subang itu kan, itu ada. Di Amerika ada beberapa datanya. Mungkin kalau kalian tertarik tahu apa namanya kasus-kasusnya, komen yang banyak. Nanti kita jelasin. Ini suara ini entah kenapa somehow biasanya kalau
diselidiki kemudian dicocokkan dengan yang benar, akan sejalan. Akan sejalan. Ini banyak plot hole sama sekali. Contoh yang aku breakdown dikit aja. Di sini ada menyebutkan kalian cek rekamannya 12 orang. Anggaplah itu benar. Kita berasumsi itu benar. Ternyata yang sudah jadi terpidana 8 orang ditambah 3 DPO. Satunya siapa? Oke? Seharusnya kan 12 itu 8 tambah 4. Bukan 8 tambah 3. 3. Iya, bukan. Kemudian dibilang kabur ke Jakarta. Yang 2 kabur ke Jakarta, bla 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 bla. Kemudian ada kalimat sebelum kabur ke Jakartanya, ada kalimat anak polisi. Begitu ditanyain lagi, anak polisi, yang mana? Egi apa Eki? Goyang dia. Jangan, ini anak polisi yang mana? Kaget kan? Mungkin secara ya, karena memang sempat ada terjadi 2 persepsi ya, bahwa anak polisi ini apakah sebagai anak pelaku, ayahnya dari pelaku atau ayah dari korban. Ya. Kan gara-gara rekaman ini tadi. Betul. Gara-gara rekaman ini tadi. Pun rekaman ini kemudian bilang ada yang 2 kabur ke Jakarta. Kalau dia benar-benar tahu kabur ke Jakarta, kenapa nggak di-profiling sekalian di situ? Kenapa nggak ditanya? Ini yang mana? Itu pesan dari alam gaib ya? Ceritanya. Katanya. Iya. Lagi-lagi kabur ke Jakarta, kok bisa tahu kabur ke Jakarta gimana? Nggak seperti itu caranya. Oke, aku potong sebentar. Ya, Bang Sadak, sabar ya. Oh, nggak apa-apa. Tadi ya, kita dengar perbandingan 2 suara. Ya. Yang Ki Atmo bilang yang pertama tadi diragukan. Yang kedua, ini loh kesurupan yang sebenarnya gitu ya. Aku dengarnya gini, yang pertama tadi kan vocabnya jelas banget. Diksinya kata-katanya jelas banget. Terus yang kedua kan lebih ke entah bahasa apa yang dipakai atau intonasinya seperti apa. Saya tadi sempat ngobrol sama Bang Sadak. Ya. Validasi kesurupan tuh kayak gimana? Bisa nggak sih orang ngomong jelas banget kayak gitu, atau justru dengan bahasa-bahasa yang kadang tidak dimengerti oleh manusia biasa gitu? Orang yang kesurupan ini bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi, sorry ya bahasaku sarkas. Kan nangis nih tadi nih. Si siapa? Yang kesurupan, si Linda yang kesurupan nangis. Kita kan semua tahu ya, teman-teman. Orang yang nangis kan pasti berlendir. Ya. Coba bandingin sendiri. Orang nangis bisa intonasi suaranya bisa kayak gitu nggak? Udah gitu aja. Tadi yang kayak saya ragukan, bukan saya tanyakan Bang Sadak, validasinya seperti apa sih? Betul. Nah sekarang Bang Sadak sebentar. Harus. Iya. Melihat kasus ini gimana Bang Sadak? Karena berangkat dari kejadian di 2016, ada suara rekaman, jadi film, dan sekarang semua orang berbicara. Betul. Bahkan sampai Kompolnas ikut bicara. Polda Jabar sampai turun tangan. Bahkan sampai Mabes Polri. Ya. Ini sebagai orang hukum ya, ini kasus biasa atau jadi luar biasa sih ini sampai Mabes Polri turun tangan? Baik. Jadi kalau kita bicara ini kasus biasa atau luar biasa, ini kan sebenarnya karena ada suatu masalah hukum, sebuah kasus yang belum selesai. Ya. Nah, harapan dari para korban yang saya tahu kan dengan dibuatnya film ini kan akhirnya keluarga dari para korban ini kan mendapatkan keadilan. Ya kan? Jadinya ini akan menjadi sebuah sorotan masyarakat luas tentunya. Karena memang satu, kalau kita lihat secara sekilas kematiannya juga nggak wajar. Kemudian yang kedua yang kita lihat di sini adalah hasil kinerja dari aparat penegak hukum sebenarnya mau saya soroti di sini. Kenapa? Karena artinya kok bisa ada tersangka yang belum didapatkan. 8 tahun loh. Ya, dengan jangka waktu yang sangat lama. Itu yang bisa saya kasih komentar sih Mas terkait kasus ini. Tapi dengan ini kan menjadi heboh setelah semua orang ikut bicara. Ada film, masyarakat juga jadi notice lagi, oh iya ada kejadian ini segala macam. Apa yang Bang Sadak harapkan dari aparat penegak hukum? Buka kembali, kejar kembali, atau bagaimana sebenarnya? Kalau disebut untuk buka kembali, saya rasa kasus ini belum selesai. Belum, ya, karena masih statusnya masih jadi terbuka. Karena dengan adanya 3 orang yang masih DPO, gitu kan. Namun yang saya soroti di sini, saya rasa juga sudah banyak ya ahli-ahli hukum ataupun pengacara atau siapapun yang menyebutkan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam
penanganan perkara ini. Banyak gitu. kejanggalannya. Banyak ya? Iya, banyak banget. ini. Banyak ya, itu yang mau saya soroti. Artinya bagaimana proses dari kinerja aparat penegak hukum khususnya yang melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan. Ya, yang kita tahu ini kan ditanganin oleh Polres Cirebon ya, Iya, kalau nggak Cirebon. salah seperti itu. Itu sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar saya sebagai orang hukum, begitu. Ki, Ya. saya dan Bang Sadrak penasaran. Tadi Ki Atmo ngegas banget nih. Ya. Banyak yang nggak jelas, banyak yang nggak jelas. Apa sih Ki dari entah dari terawangan, atau entah dari analisa, atau entah dari kumpulan berbagai bukti, apa yang menurut Ki Atmo ini menjadi tidak jelas? Ya kan kita udah ngobrolin kasus Vina Cirebon ini sejak sebelum filmnya tayang Ya, kan. malah kita sempat angkat gak ya? Iya, cuman aku maju mundur karena apa? Ini nggak jelas guys, bener-bener nggak jelas. Oke lah, aku lihat secara supranatural, dibilang secara supranatural, kayak ada yang sesuatu yang nggak enak ini, nggak bener. Yang janggal begitu ya. Janggal banget. Kemudian sekarang makin rame, aku diem aja, udah biarin. Pada ngomong lah kalian. Nah sekarang kan jadi wah ini kenapa ini ada apa ini? Dan satu hal yang paling aku kritisi ya, filmnya pertama aku kritisi filmnya karena ini mengklaim kejadian asli. Diambil dari kisah nyata. Iya, diambil dari kisah nyata. Ada kok itu di salah satu podcast kan, mereka bilang berapa persen ini diambil dari kisah nyata? 90%. 90% ya. 90% itu yang mana dari film itu? Coba, karena ada yang menggambarkan bahwa pelakunya di film ya, pelakunya mau kabur, pulang ke rumah. Wah, ada platnya polisi kok di situ. Serius beneran. Ada di film ya, ada platnya polisi yang si kabur, si orang kaburnya. Nah, DPO ini. DPO-nya ini. Oh iya. Ada di filmnya ada. Cek di filmnya kalian. Mungkin yang udah nonton bisa komen. Itu nggak nyata. Kemudian kalau dari kisah nyata juga diperdebatkan adalah kasus ruda paksanya. Iya. Kasus ruda paksanya ternyata nggak diangkat di pengadilan itu. Serius itu nggak ada kasus di pengadilan. Kalian cek. Kalau aku salah koreksi. Bang Sadrak, Mas Adi, kalau aku kebablasan tolong langsung direm. Iya. Iya. Itu nggak ada kasusnya. Jadi yang kisah nyata yang mana? Kalau secara aku yang nyata, aku kan orangnya nggak terlalu. Ya aku tahu lah namanya channeling. Kalau kita channeling mengakses sesuatu itu bisa. Yang aku akses ini nggak bisa masuk ke penyidikan nih. Pun halnya dengan rekaman suara tadi nggak jadi alat bukti. Ya kan? Memang nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa jadi alat bukti. Makanya kita diem aja. Nah, ada pun beberapa hal yang bikin aku sangat nggak percaya. Apa yang aku analisa, baik dari sisi supranatural maupun secara keterangan orang-orang, sama film, sama kasusnya, sama opini yang berkembang di masyarakat, jauh banget. Jauh sekali. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Bang, ini kan tadi Bang Sadrak bilang bahwa kasus ini belum close ya? Iya, belum betul. selesai. Nah, sekarang film rame, ada suara segala macam. Sampai seberapa jauhkah apa yang terjadi di masyarakat ini bisa mempengaruhi kasus yang belum selesai ini, Bang? Oh tentu ini pasti akan jadi sebuah daya pukul ya kepada para aparat penegak hukum, karena dengan ya mohon maaf masyarakat Indonesia juga pasti tahu ketika sesuatu kasus yang tidak viral itu pasti tidak akan Terangkat ya. Nggak akan cepat tidak lah ya. bahasanya Ya, tidak ya. akan selesai kalau tidak viral. Ibaratnya kan juga ada tagline ya, no viral, no justice. gitu kan. Itu benar sekali. Tapi kan sebenarnya ada sisi juga yang mungkin saya soroti, mungkin walaupun belum 100% kinerja dari penyidik, tapi ada at least tersangka, ada yang sudah divonis. Jadi memang harapannya memang kalau saya melihat sebagai praktisi hukum, dengan viralnya sebuah kasus itu lebih mempercepat kinerjanya dan lebih kehati-hatian itu harus ada. Karena dari yang sudah ya, tentu. Karena kan yang sudah kan begitu viral, nah baru tuh berjalan kasusnya, cepat prosesnya. Tapi kecepatan ini kan juga harus ada Tetap unsur akurasinya tetap harus tepat. Harus tepat Jangan banget. sampai ya tiba-tiba jadi salah nangkap orang, atau karena desakan dari publik yang begitu kuat. Itu sih yang saya soroti. Gue tanya dulu. Iya, silakan. Bang, ini kan
Polda Jabar sudah merilis DPO. Betul. Standar sampai bisa keluar DPO itu seperti apa, Bang? Karena kan di DPO itu hanya nama, ciri fisik, umur gitu kan. Iya. Tapi tidak ada foto. Emang begitu ya, Bang? Ini secara umum aja lah. Nah, kalau standar untuk DPO itu tentu kalau yang sudah-sudah ya, itu kan pasti kan ada nama lengkap, umur, Alias jenis juga kan. kelamin, terus perawakan wajahnya seperti apa kalau memang tidak diketahui. Nah, kalau saya melihat di sini kendala dari penyidik ini adalah karena para tersangka lainnya itu tidak mau mengungkapkan identitas dari 3 pelaku utamanya. yang masih begitu. DPO tadi. Yang masih DPO. Jadi ini mungkin akan menghambat proses di kepolisian ya, Ya. gitu. Jadi siapa orang ini? Karena kalau saya lihat sekilas, karena saya nggak begitu mengikuti ya. Jadi saya lihat sekilas tanggapan-tanggapan dari para pelaku yang sudah divonis ini, mereka cuma tahu nama aliasnya aja, Iya. Nama aliasnya. bukan nama lengkapnya, begitu. Jadi mungkin ini salah satu faktor yang cukup menghambat Ya. proses di kepolisiannya, begitu. Dan ya kalau standarisasi mengenai DPO itu tentu itu biar penyidik lah yang bisa menjawab hal itu, standarisasinya seperti apa. Tapi kan yang sudah-sudah standarisasi untuk DPO itu kan ditetapkan ciri-ciri fisiknya seperti apa dan bagaimana, begitu. Bang, mungkin saya kebanyakan nonton film ya, atau Ya. kebanyakan ngobrol lah. Kalau ada di tiang-tiang listrik tuh, gambar orang dicari. Setidaknya kalau tidak ada foto asli tuh ada yang grafis Sketsa. Sketsa muka, Ini nggak iya. ada sama sekali gitu ya. Padahal kan tadi aku dengar sedikit dari Bang Sadat, masih ada orang-orang yang di dalam kan paling tidak bisa dimintai keterangan kan. Betul. Si Udin itu hidungnya bengkok Mancung, kanan, bengkok kiri iya. nih. Itu emang nggak, gimana sih Bang? Kok sampai nggak ada sketsanya juga? Nah itu dia, ini kan yang sebenarnya yang saya tadi sampaikan di awal, prosesnya ini transparansinya sejauh apa dari penyidik. Iya. Itu yang kita tanyakan sebenarnya, gitu. Kok bisa 3 orang DPO itu tidak diketemukan hingga 8 tahun? Iya, Kalau iya. kita bicara misalnya contoh kayak teroris misalnya Iya, kan, nah, itu kan tentu ada keahlian dari teman-teman penyidik yang nggak usah diragukan lagi, Wah, hebat dapat itu. orangnya langsung begitu. Iya, Nah, tapi kan kita mesti tahu dulu nih. Orangnya seperti apa ya? Orangnya seperti apa dan data yang dimiliki oleh penyidik ini sejauh apa untuk bisa menemukan 3 DPO ini sih? Betul. Aku mau kasih tantangan buat Ki Atmo sebenarnya. Iya, Ya kan, Ki, 3 DPO nih, Ya. katakanlah emang 3 DPO ya. Oke. Kita ikutin apa yang sudah ada di lapangan lah ya. Oke. Ya, 3 DPO. Nggak bisa dilihat Ki dari Baskom gitu di mana gitu. Ini pertanyaan yang sama, Mas. Saya juga pengen mempertanyakan hal ini dari segi Supranatural. supranaturalnya. Ya. Kan kita tempo hari pernah sempat menyinggung ya, Betul. bahwa ada kadangkala proses-proses hukum yang mandek itu bisa dibantu secara supranatural. Iya. Mungkin Betul. apakah ada petunjuk yang dilewatkan oleh para penyidik? Gimana itu, Mas? Nah, sebenarnya ya untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan kalau orangnya ada. Maksudnya? Menarik nih, kalau orangnya ada. Kalau orangnya ada. Terus? Hal seperti itu bisa dilakukan kalau orangnya ada. Oke. Aku kembali lagi ke opini yang udah terbentuk di berita-berita ya, di berita-berita dan di film pun. Kalau ini adalah ulah dari geng motor di awal. Oke. Geng motor perang, wah kekerasan, tindak kekerasan. Lah gimana kalau ternyata orang-orang yang di situ menurut kesaksian dan menurut beberapa kesaksian dan dan lawyer-lawyernya mereka, ini ternyata kuli bangunan, anjir. Jadi tidak ada perang antar geng motor. Bukan, anak nongkrong. Oke, terus? Menurut keterangannya lawyer. Iya, ini menurut dan keterangan warga sekitar yang ya. diasumsikan oleh Ki Atmo ya. Bukan. Ini kesaksian warga sekitar dan menurut kuasa hukum para terdakwa. Oke. Udah gitu aja. Mereka ternyata kuli bangunan. Mereka ditangkap tanpa surat perintah. Kemudian ya udah terus lah, banyak sekali. Oh, jadi saya kejanggalan. bisa ngambil sedikit kesimpulan menurut Ketmo ini merupakan salah tangkap. Kan orang bisa di-trace ya. Orang bisa di-trace. Kalau ada hubungannya 3 orang, kalau nggak ada gimana? Tapi secara penerawangannya Ketmo gimana? Ada nggak 3 orang itu? Secara penerawanganku, enggak. Wow. Iya. Secara penerawanganku 3 orang ini seperti apa? Enggak jelas. Karena aku percaya sama penyidik kita, jagoan semua. Ini 8 orang loh. 8 orang ditanyain, ciri-cirinya gimana? Coba dong ciri-cirinya Berarti gimana? dengan kata lain aku bisa ngambil kesimpulan Ketmo menyebutkan terpidana yang 8 orang itu tuh merupakan kriminalisasi begitu.
Aku bisa bilang dalam prosesnya susah sih. Kalau aku bilang dalam prosesnya susah sih. Karena gini, kemarin aku nonton sesuatu, tuntutan jaksanya sama kemudian hasil-hasilnya segala macam di persidangan, fakta persidangan ya. Ini beda jauh. Contohnya tuntutan jaksa meninggal karena senjata tajam. Trauma benda tajam. Di visumnya nggak ada. Ini visum di fakta persidangan ya, itu ternyata nggak ada. Lah terus, ya udah, ini gimana ini terusannya? Yang lainnya, yang mengakibatkan kematian? Trauma tumpul. Ya. Trauma tumpul ada, tapi kan masih belum jelas kita. Pemerkosaan ya? Ah, ini menarik nih. Tadi aku bahas juga di filmnya. Filmnya udah menggambarkan itu geng motor. Betul. Kemudian ada tindakan pemerkosaan segala macam. Di kasusnya nggak ada. Di kasusnya nggak ada. Nanti di kasusnya nggak ada. Tapi kan, Apa itu? sorry nih saya potong, Ya, tapi kan tidak ada salahnya dengan film pengembangan cerita, namanya jualan kan? Nggak masalah. Nah, Tapi iya kan? jangan klaim 90% berdasarkan kisah nyata. Oh itu. masalah. Contoh satu lagi. Ini ada satu lagi yang aku mau. Udahlah. Ini jualan orang-orang kreatif. Kesurupan di nonton film horor, tahu-tahu kesurupan. Oh iya, aku sempat lihat itu. Sempat lihat Ada. kan? Itu udah promosi tahun 2012, cara promosi film. Ya lah, kita malum lah. Iya. Ya itu nggak masalah. Tapi film ini nggak bisa apa ya, ngedrive masyarakat jadi beropini seperti itu. Karena faktanya sama film jauh banget, jauh berbeda. Aku bilang seperti itu. Tapi menarik juga Bang Sadak. Dari kasus ini banyak ahli-ahli supranatural, koleganya Ki Atmo yang banyak bicara Bukan kolega aku. Nggak mau dibilang kolega. Banyak yang bilang bahwa ini pelakunya di sini. Tapi sampai detik ini nggak ada yang bisa menunjukkan dia ada di Gang Melati nomor 7 gitu. Nggak ada yang bisa kayak gitu. Even tadi saya tantang Ki Atmo, bisa nggak ngeliat di Baskom gitu kan? Kalau ada. Kalau Ki Atmo Berarti ini kalau merupakan ada. suatu tanda tanya besar terkait dengan sisa pelaku berarti ya? Yang 3 itu. Aku bisa bilang ini fiktif. Aku bisa bilang ini fiktif. Aku deskripsikan fiktif Lu itu hati-hati seperti kalau apa. ngomong. Ini ngeluarin itu loh. Polda Jabar loh. Aku deskripsikan fiktif itu apa. Fiktif itu adalah sesuatu yang ada, kita ceritakan, tapi belum kita lihat. Siapa yang pernah lihat? Ada kesaksiannya yang pernah lihat apa namanya? Yang pernah lihat DPO 3 orang ini seperti apa? Ada yang pernah lihat? Karena kejadian nggak ada saksi. Tapi bukannya sudah ada keterangan dari 8 terpidana yang menyebutkan bahwa mereka melakukan itu sebanyak 12 orang ya? Dicabut kesaksiannya di Polda. Oh iya? Iya. Wah, menarik nih. Itu dari kuasa hukumnya, dari kuasa hukum terdakwa. Ternyata kesaksiannya dicabut dan akhirnya kan jadi polemik kan sekarang 3 orang. Makanya aku deskripsikan fiktif itu adalah yang dibicarakan tapi belum kita lihat sesuatunya. Contoh, kalau kita bilang ada hewan mukanya seperti rusa tapi berjalannya seperti kelinci. Itu hewan apa? Nggak ada lah. Ada lah. Nggak Muka ada. seperti rusa tapi jalannya seperti kelinci lompat-lompat. Kodok? Kanguru. Oh, kanguru. Iya kan? Oh, iya. Itu iya. kita mainan fiksi nih. Jadi deskripsiku fiksi seperti itu. Kecuali kalau nanti udah ada sketsa nih. Ini udah mulai konkret nih. Dari fiksi kemudian diperes sampai konkret segala macam. Nah, baru disajikan. Itu fakta gitu. Berarti Polda Jabar mengeluarkan rilis DPO itu hanya karena desakan masyarakat. Jadi seolah-olah harus ada keluar DPO 3 orang yang belum ketangkep. Enggak, karena memang ada berkas dari Polres Cirebon yang kemarinnya ada 3 orang lagi nih. Seperti itu. Nah, Yang dimana 3 orang ini kita belum tahu apakah memang benar ada 3 orang lagi atau tidak ada. betul. Tapi kan kalau sebenarnya kita sedikit mundur ke belakang ya, Ki ya, bahwa ada tersangka yang pelaku utamanya namanya Egy kalau nggak salah. Ya. Bagaimana komentarnya Ki Atmo menjawab Egy itu? Balik lagi sosok fiktif lagi. Sosok fiktif lagi kalau aku bilang. Karena kita belum lihat ya. Banyak netizen yang kemudian nyari Walaupun sudah ada keterangan dari 8 terpidana yang lain. lah orang itu aja salah kok. Ternyata yang muncul namanya adalah Peggy alias Perong. Jadi Egy ini fiktif ya. Ini aku sesuai dengan apa yang dikeluarkan DPO ya. Peggy alias Perong. Jadi Egy nggak ada. Kembali lagi. Masalahnya kalau apa namanya? Nama ya. Permasalahkan ke hukum, nama dikit aja
gimana Bang Sadrak? Kalau salah ketik nama dikit aja gimana? Ya otomatis kalau nama asli ketika salah dalam mulai dari BAP, tuntutan dan sebagainya, maka itu kan bisa dikatakan tuntutannya kan nggak jelas. Gak jelas, gagal jadinya. Ya. Nggak bisa P21 kan akhirnya. Betul. Jadi gitu. Aduh. Repot kan? Maksudnya, ini public opininya sudah kebentuk nih. Pasti kan ini 3 orang yang tadi kata Kiatmo juga belum jelas keberadaannya atau malah belum jelas sosoknya kan, mau nggak mau harus ketangkep kan, dikejar terus kan. Dengan penjelasan Kiatmo tadi gitu ya, yang meragukan lah bahwa itu ada atau tidak. Ini apakah polisi tetap harus membuktikan bahwa itu ada? Atau justru polisi harus tetap membuktikan bahwa konstruksinya sebenarnya kayak gini gitu? Karena kan biasanya mengikuti keinginan orang jadinya gitu loh. Ya, tapi kan balik lagi, ketika sesuatu hal yang tidak ada dan itu dapat dibuktikan bahwa itu memang benar-benar tidak ada, ya nggak bisa dipaksakan. Iya. Artinya penyidik harus bekerja berdasarkan bukti, keterangan, petunjuk. Ya. 3 hal itu dulu aja. Berarti tidak semerta-merta ngikutin apa yang terjadi di luar ya? Nggak bisa, walaupun desakan Tekanan secara aja dia. publik itu sangat besar, tuntutannya kepada teman-teman penyidik, tapi saya rasa mereka harusnya bisa profesional, karena 3 hal itu tadi yang saya sampaikan. Harus ada bukti, keterangan saksi, petunjuk untuk yang menguatkan siapa 3 orang pelaku ini, atau apakah benar yang ke-8 terpidana itu merupakan pelaku. Sepakat. Begitu. Ki, masuk ke teknis kesurupan nih. Ini kan makin kusut nih. Usut banget. Mungkinkah ada sosok lain lagi yang bisa diundang, dipanggil untuk memberikan kesaksian? Karena kan yang kesurupan, mohon maaf sekali lagi buat keluarga, buat semuanya, ini kan Vina katanya kan, arwah Vina gitu ya. Kenapa nggak ada arwah yang laki-laki juga memberi keterangan? Lah ya itu dia. Itu juga yang pertanyaanku. Kenapa yang ini kesurupan, yang ini enggak? Orang yang meninggal dengan nggak wajar itu memang ada kecenderungan seperti itu. Nanti ada petunjuk ke sini, petunjuk ke situ. Ini kok nggak ada. Kalau kita berkaca ke kronologis dari rekaman suara, ini kan yang disikat pertama kali kan si cowoknya karena ada dendam. Kecemburuan. Ada dendam. Kan ceritanya seperti itu ya, cerita Awalnya kan ini. diludahi ya, karena si pelaku utama ini dia tidak Nggak diterima. tidak diterima, Ditolak cintanya. ditolak cintanya. Kemudian si pelaku juga sudah berbuat yang tidak senonoh kepada si korban. Vina ini. Kemudian Vina ini kan meludahi ya, kalau nggak salah. Dan dari situlah timbul sakit hati dari pelaku utama ini. Iya, ya Gitu. itu kok jadi gimana? Ini aku nggak paham kenapa dia nggak kesurupan juga. Kenapa pun nggak ngasih pertanda sedikit-sedikit. Petunjuk ya. Petunjuk sedikit-sedikit. Ya itu kacau. Bang, teknis hukum lah ya. Ya. Ini kan kejadian 2016. Ada suara itu 2017 ya? Viralnya ya? Ya. 2018-an, 2017-2018. Oke, itu kan tadi Bang Sadrak juga bilang ini belum selesai, belum final banget. Iya. Mungkin nggak hukum itu memanfaatkan hal-hal seperti itu? Petunjuk kesurupan gitu misalnya. Jadi ketika kita berbicara konteksnya hukum, hal-hal yang tidak ada dituangkan di dalam teknis hukum, saya rasa itu nggak bisa dijadikan sebuah acuan, petunjuk begitu. Namun yang bisa dijadikan acuan itu kan berupa barang bukti, petunjuk, keterangan saksi seperti penjelasan saya di awal tadi. Nah saya rasa sampai saat ini mungkin belum ada sih hukum yang bisa mengikuti suara petunjuk dari sebuah kerasukan. Seperti itu. Ya, seperti itu sih. Ada yang menarik sedikit nih. Itu tadi sebenarnya kalau kita mengacu pada keterangan itu, kalau disinkronkan sebenarnya bisa loh Bang. Kalau ya, jadinya itu kan merupakan sebuah petunjuk harusnya. Betul. Contoh ya, teman-teman, contoh ya. Ini apa namanya? Dipukulin pakai balok. Dipukulin pakai balok segala macam bla 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 bla. Mana baloknya? Bener nggak? Kalau itu memang baloknya bener, ada, ya kan? Ini siapa yang pegang? Kronologisnya seperti apa? Kita asumsikan kalau itu ada 8 orang, anggaplah balok 1 buat gantian, ya kan? Berarti DNA-nya sudah ada semua di situ. Itu dia. Cocok kan? Itulah yang terjadi di beberapa dunia. Di Amerika ada yang seperti itu. Nanti kita bahas itu. Dipukul masa iya nggak nempel sedikit pun DNA-nya? Nah, seperti itulah kira-kira. Iya. Si, Bang mau nanya lagi nggak? Nggak bisa.
kalau kita bilang lihat di baskom tahu-tahu kelihatan muka orang gitu. Dapatnya dari mana? Kita awalnya mulanya dari mana? Kita mau ambil dari mana? Kita ambil dari awalan kejadian kah? Tahu-tahu panggil arwah kah? Atau menginvestigasi arwah sekitar kah? Seperti apa coba? Penunggu jembatan itu. Iya enggak. Itu rawan dibohongi. Orang aja bohong apalagi Nah, saya setan. tanya. Ya mau nggak mau gue harus sebut kolega Kiatmo juga gitu, kaum paranormal. Banyak yang ngasih statement A, B, C, D semuanya mistis gaib. Ya udah. Terus gimana penjelasan Kiatmo? Coba yang ngasih statement bla 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 gitu kasih penjelasan ke aku gimana kalian dapatnya, karena aku punya penjelasan sendiri dengan itu. Coba kalau itu benar-benar cocok match, udah gini aja lah, disebut balok kan, coba gimana cara buktiin baloknya, udah gitu aja. Atau paling tidak tunjukkan aja bahwa kejadiannya ini di sini, yang bunuh ini orangnya ada di sini gitu kan, lebih simpel gitu kan. Lebih simpel seperti itu. Tapi menurut saya boleh bertanya sedikit nggak? Kiatmo kenapa nggak bisa membantu penyidik di sini? Aduh, ada beberapa hal yang aku nggak bisa katakan ya di publik ya. Pada dasarnya kita kan kalau punya opini, punya sesuatu, pasti harus ada landasannya. Kalau landasannya nggak kuat, aku nggak bisa. Kalau selama aku landasanku itu belum dihancurkan, nggak bisa. Sekarang saya ubah pertanyaannya. Apa yang bisa Kiatmo lakukan di kasus ini supaya clear? Aku manas-manasin. Manas-manasin kenapa? Manas-manasin biar segera terjadi. Karena apapun kita bisa, seberapa sih aku bisa bantu? Kalau ini isu nasional loh, ini gede ini isu nasional. Makanya seberapa aku bisa bantu, coba ayo. Kalau mau apa kita ke Cirebon aja apa? Nah ini Bang Sadrak, kita balik ke alam nyata lah ya. Iya. Nyata lah. Ini menggegerkan 3 alam. Alam nyata, Ini alam maya, alam sampai gaib. pengacara senior juga ikut. Betul. Malah ada mantan pejabat Cirebon yang udah mulai tersenggol nih. Wah, Iya. jadi panas nih urusan. Bang Sadrak, apa yang bisa disampaikan biar kasus ini tetap fokus aja gitu ke penyebab kematian Vina, karena kan ini jadi meluas kemana-mana, opini berkembang nggak karu-karuan. Ya, kan sudah disebutkan juga ya bahwa memang mengenai perkaranya Vina ini terdapat banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Nah, kalau dari saya mungkin seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, intinya adalah mari penyidik berfokus ke dengan baik itu memeriksa ulang, kayak kan, para terpidana, kemudian coba dilihat lagi petunjuk-petunjuk yang bisa meyakinkan untuk bisa mendapatkan kalau memang benar ada 3 DPO lagi gitu. Dan terkait dengan yang tadi Mas Bir sampaikan bahwa ada salah satu mantan bupati ya, Iya, pejabat Cirebon. yang mantan merasa senggol karena anaknya diduga terlibat terlibat. dalam kasus itu, ya justru sebenarnya inilah saatnya penyidik untuk bisa menunjukkan performa dan kinerja mereka. Pintu masuknya udah kelihatan nih ya. Betul, dengan harapan supaya mereka bisa membuka kasus ini dengan terang benderang gitu. Seperti itu. Bang, kalau katakanlah kita pakai dunia nyata ya. Pasti. Dulu deh. Pasti kita Katakanlah dunia 3 nyata. DPO itu ketangkap. Iya. Ya kan? Ada kesaksian baru dari mereka nih. Wah, ternyata gini aslinya. Apakah yang sudah divonis ini akan ikut terseret-seret lagi, atau dia sudah udahlah lo tenang dengan vonis lo gitu? Nah, tentu negara harus bertanggung jawab kepada 8 terpidana yang sudah yang sudah menjalani hukuman ini. Ya. Kalau memang benar Ya. nantinya ketika ada 3 orang ini sudah didapat dan dia menceritakan sebenar-benarnya kasus tersebut, ya harus dipulihkan dan negara harus mengganti rugi. Oh, ada itu, Bang. Harus mengganti rugi berupa apa tuh, Bang? akibat salah vonis gitu kan. Katakanlah terjadi salah vonis gitu ya. Berupa sih Bang ganti ruginya, Bang? Karena Oh, kan itu ada nanti bisa negara yang menentukan apakah dalam bentuk uang. Yang pasti sih satu, nama baiknya harus dipulihkan. 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 Iya, iya. Itu tidak bisa, itu negara harus bertanggung jawab dengan hal itu. Yang kedua ya ganti rugi dalam bentuk materi mungkin bisa dilakukan. Nilainya berapa ya itu nanti pasti harusnya negara yang tukeran sama yang pernah nangkep dia dulu, boleh nggak? Jadi PNS enggak lah. Bukan tukeran masuk sel. Iya. Jadi ada kompensasi ya, Bang? Harus seperti itu. Begitu. Gitu, karena kasihan kan mereka sudah mendekam sekian lama kan. Iya. Ternyata kalau 3 itu ketangkep, ada bukti baru. Iya. Begitu. Kalau salah ya, kalau bener ya bagus. Berarti Iya. oke kan, dari awal penyidikannya oke kan. Heeh. Ya banyak fakta-fakta yang wah ini sensitif, kalau makanya tolong direm aku. Sensitif kalau kita
Sebenarnya nggak apa-apa kalau lawyer. Nah, kita kan juga punya etika, Mas. betul. Kalau aku kan nggak punya landasan hukum di sini. Tapi karena banyak hal yang berkembang seperti ini, bukan cuma masalah ininya ya, dunia gaibnya ya kalau aku bilang. Ini masalah yang iya kita tahu lah tahun 2016 Cirebon rame geng motor dan lain sebagainya. Tapi ya gitulah, kalian cek sendiri lah, itu geng motor bukan gitu aja. Iya. Sekarang pertanyaan penting banget buat seorang paranormal nih ya. Terungkap nggak apa yang sesungguhnya terjadi? Aku udah bikin di di IG karena banyak banget kan. Ini juga terpaksa bang, konten ini terpaksa karena banyak orang request. Ya. Aku udah bilang ya tunggulah 1-2 minggu. Banyak fakta-fakta baru yang pasti bakalan bikin kalian kaget. Tapi ya tetap aku pesen aja. Pandangan yang objektif gitu aja udah. Pandangan yang benar-benar objektif. Bang Sadak, apa yang mau Bang Sadak sampaikan dari rootnya kasus ini? Selainnya 3 hal tadi kan harus tetap pada bukti apa tadi itu ya? Saksi, petunjuk. Apa Bang yang karena desakan masyarakat begitu kuat, sementara kan kita percayalah bahwa polisi juga bekerja kuat nih sekarang nih. Gimana supaya polisi bisa bekerja dengan profesional, rakyat juga, masyarakat juga tenang aja dulu, tenang. Pasti terungkap kok. Apa yang bisa Bang Sadak sampaikan? Ya, kalau dari saya mungkin menyampaikan satu, justru yang mau saya sampaikan kepada teman-teman penyidik. Ya. Utamakan yang namanya transparansi. Transparansi proses penyelidikan. Penyelidikan harus transparan. Kalaupun memang benar ada bukti baru atau petunjuk baru, silakan diproses. Tapi harus dengan keadaan yang sebenar-benarnya, begitu. Bukan karena desakan. Ya, dan yang ketiga yang mau saya sampaikan, jangan takut. Karena kadangkala ketika penyidik mau mengambil suatu langkah, ya kan, mungkin mereka terkendala, wah ini mungkin Orang hebat nih. di belakangnya ada siapa atau apa. Saya rasa zaman sekarang udah nggak bisa begitu. Ya. Betul. Maju terus, kalau saya menyampaikan ke teman-teman penyidik saran ya, dalam bentuk saran. Begitu. Kemarin FS aja berani, masa ini nggak berani? Itu benar ya. Iya kan? Ki Atmo, Ki, ini mau nggak mau dia harus diakui bahwa efek film ini luar biasa. Luar biasa, Iya kan? bagus kalau aku bilang. Berarti nanti setiap ada kejadian fenomenal diangkat jadi rame lagi. Loh, bisa jadi dong. Iya. Kan? Apa yang mau Ki Atmo sampaikan bahwa nanti akan banyak kejadian-kejadian kayak ini, angkat aja di film jadi rame deh. Bless and disguise ini semuanya. Sebenarnya aku lebih tertarik bahas kemarin presiden Iran helikopternya jatuh. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini beberapa hal seperti ini udah kita kalau ada yang menarik, ada yang janggal segala macam, angkat, tolong please. Bikin film entah genrenya Tapi action. benar, saya setuju dengan Ketmo. Karena apa? Kadangkala dengan sebuah kasus yang viral itu sangat membantu loh. Iya. Tapi ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya apa? Apakah benar ketika suatu persoalan itu ternyata ya karena itu mengakibatkan opini publik sehingga penyidik juga jadi salah Iya. dalam apa artinya mengungkap suatu kasus begitu. Karena biar bagaimanapun film butuh kosmetik kan, butuh Pasti. di sana, tambah sini gitu kan. Betul. Nah itu nanti jadi orang publik jadi terdistrik, oh kayak gini tuh, dia nonton Iya. film, oh kayak gini tuh kejadiannya. Opini Padahal netizen. ini Nah, itu diatur, hati-hati. aduh nggak begini. gitu. Jadi Nah itu kayak dibutuhkan, ya kalau saya nggak tahu ya, mungkin masyarakat Indonesia harusnya sudah mulai pinter ya, ketika memang ada satu kasus diangkat, difilmkan, pasti ada yang baik dan yang nggak baik, ataupun ada yang benar ataupun tidak benar dari sisi film Filmnya tersebut ya. gitu. Ada satu pertanyaan. Ini penting banget nih. Seberapa umum kasus pembunuhan berencana lah ya, itu disidangkan secara tertutup? Nggak mungkin mas, karena hukum acara kita itu untuk kasus pembunuhan berencana itu harus sidang terbuka. Bang Sadrak cek semuanya sidangnya tertutup. Karena mungkin ini ada di bawah umur. Satu, yang Ya, lainnya juga kalau itu tertutup. harus tertutup memang. Tapi yang lainnya juga tertutup. Oh saya belum mengikuti sih. Lah itu aja. Udah. Oke, Wah. benar, tertutup benar. Cek. Bener. Dari 8 yang divonis, 1 kan di bawah umur, Iya. 7-nya tertutup semua. Tertutup semua menurut keterangan dari Penasihat pengacara hukum. dari penasihat hukum dari terdakwa semua ini. Semuanya tertutup. Oke, kita kasih PR buat Bang Sadrak. Dia pelajari kasusnya PR-nya lagi. banyak banget, Bang Sadrak. ya. Gitu. Kalau udah Iya, tertutup, betul. dicek dulu, Tapi Pak. yang saya tahu memang harusnya itu terbuka. Iya. Mungkin tertutup apakah karena saat itu mungkin usia para pelaku ini juga masih di bawah umur?
Itu menjadi suatu pertanyaan juga. Ini di 2016 lalu ya. Iya. Tapi Atau mungkin dikarenakan ada keterangan-keterangan yang disampaikan karena ada unsur pemerkosaannya sehingga tertutup. Iya, itu masuk akal ya. Mungkin ya. Saya kan nggak mengikuti ya, karena kan memang ketika ada keterangan saksi yang memang itu bersifat asusila, itu maka memang harus tertutup pemeriksaan proses persidangannya. Tapi setelah itu harus dibuka lagi. Oke. Itu di luar dari yang ini ya, di luar dari yang di bawah umur. Kalau di bawah umur memang Harus wajib hukumnya, ya. hukum acara kita mengatur itu harus tertutup. Kecuali pembacaan putusan ya. Ya. Itu dia. Itu ada satu pertanyaan yang aku kemarin penasihat hukumnya bilang, kenapa ya? Oh iya benar juga. Mungkin ada apa namanya? Karena kan ketika asusila proses persidangan itu kan ada yang namanya agenda pemeriksaan saksi. Ya. Nah, dan yang ditanyakan itu mungkin lagi di saat proses pemerkosaannya, yang dimana itu mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi tubuh dan lah, pribadi yang itu tidak bisa diungkapkan ke publik. Oke. Tapi habis itu harusnya sih terbuka. Iya. Mantep. Jos ini berarti. Jos keterangannya. Thank you Bang Sadok ya. Sama-sama Mas. Catmo, thank you. Tunggu kalian 2 minggu lagi tunggu kalian. Kaget kalian. Tantangannya ya. Ini obrolan dari dua sisi, di Paroma dan pengacara. Iyalah. Tidak mempengaruhi putusan hukum apapun. Enggak. Ini obrolan doang. Yang mau seru-seruan nonton filmnya. Kita juga Bini mau nonton bareng. Enggak, terima kasih. Nonton film kita aja. Oke, sampai jumpa lagi Iya. kawan dari dunia lain. Iya. Kisah dunia lain.